ketemu lagi dengan saya Nurlaila Yeka. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan bab 3 dalam konteks penelitian atau metodologi penelitian. Nah, apa sih bab 3 itu? Ya, judulnya biasanya adalah metode penelitian ya teman-teman ya. Ya, nggak terasa ternyata skripsi kalian sudah sampai ke bab 3. Nah, ini terkait dengan bab 3 kita akan kembali sedikit flashback di pertemuan awal yang menjelaskan terkait data gitu ya. Nah, data itu apa sih? Nah, data itu adalah sesuatu atau fakta empirik yang itu dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Nah, kemudian sumber data itu dari siapa saja? Bisa dari data primer, data sekunder. Nah, data primer berarti dari subjek langsung, data sekunder berarti dari buku-buku atau jurnal dan seterusnya. Nah, sekarang setelah kita memahami terkait dengan data, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan kita ambil datanya, bagaimana cara ngambilnya dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan dalam bagian metode penelitian yang ITSMIN ada di bab 3. Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaan pertama adalah sumber data. Nah, teman-teman bisa membayangkan kan kalau kita membuat sebuah penelitian yang skopnya adalah desa, kecamatan, kelurahan, atau bahkan mungkin suatu negara, atau bahkan mungkin lintas negara, kira-kira mungkin nggak kita mengambilnya semuanya? Enggak kan? Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan populasi penelitian, kemudian kita mengambilnya bagian dari populasi itu yang disebut sebagai sampel. Nah, sekarang kita masuk ke populasi penelitian. Apa itu populasi penelitian? Populasi penelitian itu adalah universe atau jumlah keseluruhan dari unit-unit analisis yang ciri-cirinya diduga atau yang ciri-cirinya telah diduga. Sebagaimana apa ya? Sebagaimana topik penelitian yang kita ambil. Gitu. Misalnya kita mau meneliti terkait dengan bagaimana sih strategi petani milenial dalam memanfaatkan e-commerce dalam meningkatkan pendapatan misalnya. Nah, di mana? Oh, di kota Yogyakarta atau di Kabupaten Bantul. Nah, maka universe-nya itu adalah ya di Kabupaten Bantul begitu. Nah, kemudian populasi bukan hanya orang, bisa juga dia benda-benda atau hal-hal yang terkait dengan konteks penelitian yang itu bisa berupa makhluk hidup, kemudian juga benda-benda yang lain. Nah, populasi itu juga bukan hanya sekedar jumlah atau angka-angka, tetapi juga sesuatu karakteristik yang dipelajari dalam menemukan suatu data penelitian. Bahkan satu orang pun itu bisa jadi populasi kalau kita melihat karakteristik-karakteristik yang ada, dan satu orang itu memiliki beberapa hal yang kemudian menjadi tujuan atau subjek atau konteks tujuan untuk menjawab penelitian kita. Nah, ada beberapa jenis populasi. Yang pertama adalah populasi finite atau populasi yang sudah ada jumlahnya tertentu. Yang kedua adalah populasi infinite, populasi yang itu tidak ada jumlah tertentunya. Kemudian ada populasi terbatas atau terhingga yang dia ada batasannya jumlahnya. Kemudian yang keempat adalah populasi yang tidak terbatas. Nah, contoh populasi yang terbatas misalnya jumlah petani di Indonesia pada tahun 2019 itu adalah misalnya ada 2 juta orang gitu ya. Nah, sehingga karakteristiknya adalah apa? Misalnya dia petani ini adalah karakteristik populasi kita jumlahnya 2 juta orang yang dia sudah bertani minimal 5 tahun, kemudian dia memiliki pendidikan misalnya minimal SLTA. Nah, ini adalah populasi yang terbatas yang sudah kita batasi dengan beberapa karakteristik yang memang menjadi tujuan atau arah penelitian kita. Nah, kalau populasi yang tak terbatas atau populasi yang tak terhingga apa contohnya? Misalnya jumlah petani di Indonesia yang berarti jumlahnya harus dihitung mulai dari petani yang pertama sampai petani yang terakhir. Nah, dalam keadaan seperti itu kita agak kesulitan ya membayangkan populasi yang sangat besar tersebut, sehingga kita perlu membuat karakteristik sehingga kita bisa membatasi konteks populasi yang akan kita ambil. Nah, kemudian ada juga menurut beberapa ilmuwan itu ada 2 jenis populasi. Yang pertama populasi teoritis dan yang kedua adalah populasi yang tersedia, teman-teman. Nah, populasi
teoritis itu adalah sejumlah populasi yang batas-batasnya sudah ditetapkan. Misalnya petani muda itu adalah petani yang dia berwirausaha minimal 5 tahun yang usianya 19 sampai 39 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah populasi teoritis. Nah, kemudian kalau populasi yang tersedia itu adalah ya jumlah kuantitatif yang dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya petani milenial yang jumlahnya 300 orang terdiri dari petani yang ditetapkan dalam batasan-batasan teoritis tersebut. Oke, teman-teman, ada juga kaitannya dengan jumlahnya atau besarnya populasi. Kita bisa menentukan populasi itu apakah dia itu homogen atau ciri-ciri atau karakteristiknya sama, ataukah populasi heterogen yang dia memiliki beberapa karakteristik populasi atau batasan-batasan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, itu terkait dengan populasi ya teman-teman. Jadi istilahnya kalau kita melihat populasi, maka kita akan mengaitkannya dengan unit analisis apa yang akan menjadi penelitian kita itu terjawab dengan batasan-batasan tersebut. Nah, kita masuk ke sampel penelitian. Apa itu sampel? Ya, betul. Teman-teman pasti sudah bisa menjawab ya. Nah, sampel itu adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian kecil dari anggota populasi yang merepresentasikan populasi keseluruhan. Oke, teman-teman, terkait dengan jumlah sampel nih, kira-kira berapa ya jumlah yang ideal untuk sebuah sampel? Teman-teman bisa menjawab? Ya, ada beberapa pendapat ya teman-teman ya. Contoh misalnya terkait dengan jumlah sampel, kita akan melihatnya beberapa hal yang kemudian perlu kita pertimbangkan ya sebelum kita melihat penentuan sampel itu menurut siapa. Nah, yang harus kita perhatikan adalah secara teknis banyaknya sampel ini akan dipilih yang terkait dengan apa? Yang satu, fungsi ketepatan dalam estimasi yang ingin dicapai. Yang kedua, variabilitas atau varian dari populasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah tingkat keyakinan yang dipakai. Begitu. Nah, sekarang kalau kemudian terkait dengan sampel bahwa dia harus merepresentasikan populasi, maka sampel itu harus valid ya teman-teman. Dia memang harus bisa merepresentasikan. Sehingga ada dua pertimbangan bahwa sampel itu akurat. Yang pertama adalah akurasi atau ketepatan. Yang kedua adalah sampel itu harus presisi, gitu ya. Jadi harapannya emang benar-benar bisa mewakili populasi. Oke, kita masuk kepada bagaimana cara menentukan besaran sampel. Oke, tadi pertanyaan saya belum terjawab kan? Berapa sih jumlah sampel yang seharusnya ada dalam sebuah populasi? Ya, let's go. Kita akan menjawabnya saat ini. Ya, ada berapa? Ada beberapa pendapat ahli teman-teman. Yang pertama adalah menurut Guy. Apa yang harus kita perkuat di sini? Ternyata menurut beliau ada minimal 10% populasi untuk populasi yang relatif kecil, minimal 20% populasi yang itu terkait dengan metode deskriptif. Nah, sehingga beliau menyampaikan minimal 30 subjek untuk metode deskriptif korelasional, kemudian minimal 15 subjek untuk metode ex post facto, minimal 15 subjek untuk metode eksperimen. Jadi kalau kalian menggunakan eksperimen bolehlah pakai 15. Misalnya pre-post atau modelnya memang kita kuantifikasikan, tapi kan juga ada data-data perlakuan yang terkait dengan eksperimen yang kita lakukan. Oke, kemudian yang kedua nih menurut Rosce. Nah, misalnya kita memiliki populasi antara 30 sampai 500, maka kalian bisa mengambilnya 30. Nah, gimana cara ngambilnya? Nah, nanti ada di bahasan berikutnya ya. Nah, kemudian pada penelitian multivariat, nah ini yang penting ya teman-teman, termasuk analisis regresi, multivariat, kemudian pakai SEM dan seterusnya, minimal kalian harus memiliki sampel itu beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel atau variannya. Misalnya ada 10 kali jumlah variannya. Itu yang harus kita
perhatikan. Nah, untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian yang ketat, maka ukuran sampel itu bisa 10 sampai 20 elemen. Oke, kemudian yang sering kita pakai itu adalah cara sampel menurut Slovin, ya enggak? Teman-teman pasti sering mendengar kata Slovin kan? Nah, ini nanti kalian lihat di sini ya, rumus Slovinnya ini seperti apa? N kecil sama dengan N besar per 1 min N besar dan dalam kurung error kuadrat. Nah, bagaimana menentukannya? N itu jumlah sampel, kemudian N besar itu populasi, kemudian error itu toleransi kesalahan. Teman-teman bisa menggunakan toleransi kesalahan berapa? Ya, seharusnya memang 5 ke ini ya, 5 ke bawah ya, 5%, atau misalnya mungkin ada 10%, tapi itu sangat jarang dilakukan. Harapannya sih semakin kecil errornya, maka semakin baguslah sampel itu bisa merepresentasikan populasi. Kemudian menurut Krejci itu ada tabelnya di sini ya teman-teman, nanti bisa dilihat aturan tabelnya di sini. Kemudian itu terkait dengan jumlah sampel. Nah, ada pendapat yang lain juga, penentuan jumlah sampel ini tergantung dengan analisis yang kita gunakan. Nah, analisis statistiknya apa? Tadi mungkin disebut di sana ya, terkait dengan variasinya berapa, berarti 10 kalinya jumlahnya misalnya. Nah, bila dianalisis dengan statistik non parametrik, maka tidak perlu distribusi yang normal gitu ya. Bila data dianalisis dengan statistik parametrik, maka jumlah sampel itu harus besar karena nilai-nilai atau skor yang diperoleh distribusinya itu harus mengikuti distribusi normal. Nah, sampel yang tergolong besar itu harus lebih besar daripada 30. Nah, ini ya teman-teman yang selama ini dipahami terkait dengan jumlah sampel. Oke, selanjutnya kita masuk dalam kerangka sampel. Apa itu kerangka sampel atau sampling frame? Sampling frame ini sangat penting ya teman-teman dalam konteks penelitian kuantitatif. Apa itu kerangka sampel? Kerangka sampel adalah daftar semua unit yang digambarkan dalam sampling secara lengkap. Misalnya, kita memiliki populasi yang dalam judul kita adalah misalnya petani muda di Kabupaten Sleman. Nah, gimana membuat kerangka sampelnya? Kalau populasinya adalah semua petani yang ada di Kabupaten Sleman, mungkin jumlahnya ada berapa ya? 500 mungkin lebih, atau ya mungkin 800, 700. Nah, kita tidak mungkin mengambil semuanya karena ada banyak kendala, maka kita akan membuat sampel. Nah, mengambil sampelnya gimana? Nah, itulah yang dimaksud dengan kerangka sampel. Misalnya nih, di Kabupaten Sleman itu ada berapa jumlah kecamatan. Nah, ada misalnya berapa sih kecamatan? Nah, kalau di kota aja deh, di kota itu ada 14 kecamatan gitu ya. Nah, kalau kita mengambil di Kecamatan Kraton, ini kan kecil banget, atau di Kecamatan Umbul Harjo besar sekali. Nah, sehingga kita perlu kerangka sampel yang itu menjelaskan berapa jumlah yang akan kita ambil. Itu kan sudah kita rumuskan dalam pendapat ahli tadi ya, ada Slovin, Gay, Krosce, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita membuat kerangka sampel untuk mengambil kira-kira kalau prosentase perbandingannya misalnya 1:10, maka kalau 100 petani itu ada di Umbul Harjo, maka kita akan mengambil berapa nih kalau 1:10? Ya, betul. Misalnya kita mengambil 10, tapi kalau hanya ada 10, nah berarti diambil 1. Nah, kira-kira itu nggih perbandingan sampling frame dalam setiap kecamatan itu sangat penting supaya kita bisa menentukan kerangka sampel kita itu seperti apa. Nah, metode pengambilan sampel yang ideal itu sifatnya yang pertama, dia bisa menggambarkan gambaran yang utuh terkait dengan populasi yang akan diteliti. Jadi kalau misalnya ada di suatu daerah itu besar jumlahnya, ya berarti perwakilannya besar. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian dapat menentukan presisinya dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang diperoleh. Kemudian yang ketiga sederhana, jadi mudah dilaksanakan. Maksudnya apa? Ya, kalau memiliki sifat atau karakteristik yang homogen, ya itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Gak usah terlalu detail-detail mengambil pertimbangan karena memang itu akan mempersulit peneliti. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dan biaya serendah-rendahnya.
Nah, teman-teman, mungkin itu ya terkait dengan pengambilan sampel. Kalau terkait dengan teknik pengambilan sampel, pasti ada dua ya. Apa itu? Ya, betul. Teknik pengambilan sampel itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability ini biasanya dengan model random sampling atau random sampling, dan yang non-probability ini non-random sampling. Nah, kalau probability nih, apa syaratnya? Nah, teknik penarikan sampel yang dimaksud dengan probability sampel ini adalah pengambilan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Syaratnya apa? Dalam penarikannya sampel probability ini ada daftar populasinya nih teman-teman. Ada daftar populasi, kemudian kita spin, kita sesuaikan dengan kerangka sampel, jelas tadi ya, tapi kemudian ngambilnya itu harus dengan random sampling. Nah, kalau misalnya kita nyepin dengan, kalau dulu sih modelnya dengan dikocok-kocok kayak arisan gitu ya, tapi kan sekarang kan udah ada teknologi misalnya dengan spin, dengan Excel dan seterusnya, sehingga ini akan mempermudah misalnya nomor mana saja dari 1 sampai 100 yang keluar mana saja. Nah, ini maka itu menunjukkan sampel yang akan kita ambil. Oke, teman-teman, kemudian kalau beberapa teknik probability sampling apa saja? Yang pertama, ini yang paling mudah nih. Apa teman-teman? Yes, betul. Adalah simple random sampling. Apa itu simple random sampling? Yaitu penarikan sampel secara acak sederhana. Caranya apa? Tadi sudah saya sampaikan ya, dengan diundi, dikocok-kocok, atau dengan menggunakan tabel angka yang kemudian nanti keluar secara random. Nah, syaratnya kalau suatu sampel itu bisa dengan random sampling, yang pertama harus ada kerangka sampelnya, jelas ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian sifat populasinya adalah homogen. Yang ketiga, populasinya tidak terlalu tersebar secara geografis, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai random sampling atau acak sederhana. Yang kedua, ini adalah systematic random sampling atau penarikan sampel secara sistematik. Apa yang dimaksud dengan penarikan sampel secara sistematik? Oke, yang pertama caranya adalah yang pertama melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasinya. Oke, setelah kita ketahui, maka menetapkan jarak intervalnya dengan rumusnya I intervalnya sama dengan N per N besar per N kecil. Intervalnya 5 misalnya, nah itu jumlah anggota populasinya 100, jumlah anggota sampelnya 20, nah tinggal kita jumlahkan. Nah itulah yang kemudian kita tentukan intervalnya. Jadi ada sistematiknya, sehingga kita menetapkan. Yang ketiga, kita bisa menetapkan ukurannya sampel mana yang akan kita ambil. Misalnya nomor 1 sampai 5 atau 1, 5, 10, 15 dan seterusnya. Nah ini sistematik random sampling. Kemudian yang ketiga adalah stratified random sampling atau penarikan sampel secara stratifikasi. Caranya apa? Yang pertama adalah menetapkan kriteria yang jelas. Kemudian yang kedua, dengan kriteria tersebut populasi dibagi ke dalam subpopulasi-populasi. Nah, asumsinya subpopulasi itu kan homogen ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, penentuan besar sampel itu tergantung pada subpopulasi tersebut. Nah, baru kemudian menentukan unsur dengan simple random sampling. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, syarat stratified random sampling itu yang pertama adalah kriteria yang jelas untuk menstratifikasikan. Kemudian yang kedua ada data pendahuluan mengenai kriteria-kriteria tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah diketahui jumlah tiap lapisannya. Nah, selanjutnya adalah cluster sampling. Apa itu cluster sampling atau penarikan sampel secara berkelompok? Misalnya teknik ini digunakan untuk kalau ada dua hal ya. Yang pertama, peneliti kekurangan kerangka sampel yang baik karena penelitian ini sifatnya menyebar. Nah, kemudian yang kedua karena ada biaya yang tinggi sehingga kita harus menyusun cluster-cluster tadi yang seperti saya sampaikan, misalnya ada jumlahnya banyak maka ada cluster-cluster yang kemudian kita susun.
Nah, caranya nah, populasi tersebut dibagi menjadi sub-populasi, kemudian pengelompokan mini populasi ini bisa didasarkan pada pengelompokan secara administrasi. Nah, setelah itu kita menentukan klasternya secara random dan baru klaster tersebut dipilih unitnya, kemudian dia berisi elemen yang sudah bisa kita ambil. Kemudian yang kelima adalah multi-stage sampling. Sampel secara bertahap. Hampir semua klaster dalam tahapan tersebut kita bisa melihatnya secara misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan gitu ya. Misalnya di provinsi A kita bisa ada 10 kabupaten, maka dari 10 kabupaten kita mengambil sekian kabupaten saja. Dari sekian kabupaten kita mengambil sekian kecamatan sampai kemudian sekian desa, yang itu menunjukkan sebuah multi-stage gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengambil seperti itu, kalau konteksnya misalnya negara dan seterusnya, nah itu yang dimenangkan dengan multi-stage random sampling. Nah, yang terakhir adalah area sampling. Nah, cara ini dilakukan kalau kita agak kesulitan untuk menentukan kerangka sampelnya. Nah, ini bisa menggunakan area ya teman-teman ya. Caranya seperti apa? Nah, saya dulu pernah punya pengalaman, misalnya ada penarikan sampel yang itu bisa misalnya berdasarkan area pada saat kita waktu itu ada penelitian di tempat saya itu terkait dengan nyamuk berwolbachia misalnya ya, supaya untuk mengurangi demam berdarah itu. Nah, peneliti itu menggunakan citra satelit untuk membatasi suatu daerah. Kan nggak ada ya nyamuk misalnya, oh ini nyamuk RT1, nyamuk RT2, kan nggak bisa gitu ya. Nah, kita menentukan klasternya misalnya menentukan areanya berdasarkan batasan sungai gitu ya. Jadi misalnya dipisahkan dengan sungai areanya, sehingga ini responden X, kemudian kalau nyebrang sungai itu sudah responden yang berbeda lagi, atau mungkin yang tidak diintervensi. Nah, itu berdasarkan area ya teman-teman. Oke, kita masuk pada yang kedua, yaitu non-probability sampling. Nah, biasanya untuk apa ya? Yes, betul. Kalau kita menggunakan non-probability, biasanya kita memang menggunakan ini untuk penelitian kualitatif gitu. Nah, misalnya non-probability ini ada yang pertama adalah penarikan sampel secara sengaja gitu ya. Jadi ini membutuhkan pengetahuan dan juga ciri-ciri populasi yang sangat detail. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menentukan anggota sampelnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kuota sampling. Misalnya hal ini mirip dengan stratified, membagi ke dalam sub-sub populasi, kemudian menarik sesuai dengan jatah. Kemudian snowball sampling yang ketiga, ini kita bisa melihat secara menggelinding seperti bola salju. Nah, seperti ini biasanya kita kesulitan untuk menentukan kerangka sampel, dan memang kalau dalam konteks penelitian kualitatif kita ingin mendalami sesuatu yang itu sifatnya sangat rahasia, atau sifatnya memang sesuatu yang penelitian itu memang secure untuk diketahui banyak orang, sehingga kita bisa mengorek-ngoreknya dari dia, kita bisa mendapati orang lain lagi dan seterusnya. Nah, ini terus menggelinding, yaitu memang agak kesulitan kalau kita menentukan informanya sejak awal. Kemudian yang keempat adalah sequential sampling. Penarikan sampel ini dimulai dari pengambilan sampel dari jumlah kecil, kemudian dianalisis. Nah, kalau misalnya kurang, maka kita akan menambahnya dengan sampel yang besar. Selanjutnya yang kelima adalah accidental sampling. Penarikan sampel dilakukan secara sengaja kalau kita ketemu orang. Misalnya kalau kita sering disuruh untuk merasakan organoleptik di misalnya di supermarket gitu ya, ada produk baru yang diluncurkan, kita ditanya kemudian mungkin nyentang atau memberikan kesan tertentu. Nah, itu accidental ya, siapa yang kita temui, nah itu yang akan menjadi sampel kita. Terakhir terkait dengan penyimpangan. Teman-teman, dalam penelitian kita pasti tidak bisa sepenuhnya menjelaskan bahwa populasi itu adalah bagian dari sampel itu adalah bagian dari populasi 100%, sehingga memang ada penyimpangan atau margin error. Biasanya margin error itu 0,01 atau 0,05. Nah, kalau misalnya 0,1 boleh nggak Bu? Nah, ini silakan aja kalau kalian mau ngambil 10%, tapi tarik sekecil mungkin errornya gitu ya, atau kalau memang harus 10%, carilah sumber referensinya yang kemudian bisa kalian sampaikan kepada pembimbing begitu. Nah, kalau saya sih menyarankan paling tidak 0,05 ya. Nah, sekarang penyimpangan itu disebabkan karena apa sih? Nah, karena sampling error, terus karena adanya kesalahan perencanaan, bisa juga karena ada pergantian sampel,
Bisa juga karena salah tafsir antara peneliti dengan responden, atau juga salah tafsir antara responden dengan peneliti, sehingga kita memang menyediakan sampling error. Nah, semakin sedikit errornya, maka semakin representatiflah sampel kita itu menggambarkan populasi. Begitu teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Selamat mulai menulis bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.